Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan dalam ilmu nahwu mengenai babul ma'rifat dan nakirah. Kalau sebelumnya yang kita bahas adalah babul i'rab, yang mana pembahasannya berfokus pada tanda baca di huruf terakhir dari suatu kalimat, baik itu kalimat isim ataupun fiil. Kemarin sudah dijelaskan bahwa i'rab itu ada empat, ada rofa, nasab, jar, jazm. Juga dijelaskan mengenai tanda-tanda dari masing-masing i'rab. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Itu semua adalah pembahasan mengenai i'rab atau cara baca dari huruf terakhir suatu kalimat. Untuk hari ini pembahasannya berfokus kepada babun nakirah wal ma'rifat. Secara gampangnya, ma'rifat itu adalah isim-isim yang berarti tertentu, khusus. Sementara nakirah itu isim yang umum. Misal ketika saya mengatakan contoh isim ma'rifat ada alam. Ketika saya mengatakan laki-laki, dengan saya menyebut langsung namanya Zaidun, itu akan memiliki arti yang berbeda. Dalam artian kalau saya cuma mengatakan laki-laki, maka itu masih banyak kemungkinan siapa orang yang saya tunjuk. Beda kalau saya sudah mengatakan Zaid, Zaidun, isim ma'rifat yang berupa isim alam. Maka di situ sudah lebih spesifik, lebih khusus lagi. Atau misal isim yang beral. Ketika saya mengatakan rojulun, laki-laki dengan ar-rojulu, itu meskipun artinya sama laki-laki, cuma bedanya ketika menggunakan al, berarti orang laki-laki yang saya tunjuk itu adalah orang yang sudah saya ketahui. Misal ar-rajulu fil baiti, orang laki-laki yang ada di rumah. Berarti itu udah ketahuan siapa ar-rajulu yang dimaksud. Karena di situ sudah ada isim ma'rifat al. Itu secara arti. Dan kegunaannya juga ketika kita mengetahui ma'rifat nakiro, ini akan membantu nantinya di dalam menentukan kedudukan suatu lafaz. Misal, dalam prakteknya ketika ingin menentukan mubtada, kita harus mengetahui ma'rifat dan nakirah. Karena mubtada itu adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Jadi kalau misal kita menemukan lafaz ma'rifat yang berada di awal kalimat, maka itu bisa kita jadikan sebagai mubtada. Kalau lafadznya nakirah itu belum bisa dijadikan mubtada. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini secara praktek mengetahui ma'rifat nakirah itu gunanya untuk menentukan lafadznya nanti. Misal ini ada contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu di sini adalah salah satu contoh dari isim ma'rifat yang mana berupa isim yang beral. Alhamdu, ma'rifat karena beral. Karena ini isim ma'rifat dan berada di awal kalimat, maka kita bisa membacanya ini alhamdu. Karena menjadi mubtada. Karena salah satu ma'rifat itu, salah satu ciri mubtada adalah isim ma'rifat yang ada di awal. Tuh gunanya. Prakteknya mengetahui isim ma'rifat dan nakiro itu gunanya untuk menentukan mana mubtada, mana khobar gitu. Itu salah satu prakteknya. Jadi sebelum teman-teman mempelajarinya, saya jelaskan terlebih dahulu gunanya apa mempelajari makrifat nakiro. Itu. Atau alladzi.
Alladzi kalau misal ada di isim domir, kalau ada di awal kalimat, maka bisa kita jadikan sebagai mubtada. Kemudian isim nakiroh adalah isim yang bisa menerima al. Jadi ciri tergampang isim nakiroh itu adalah isim yang tidak beral. Isim nakiroh adalah isim yang bisa menerima al. Contoh rojulun. Rojulun ini nakiroh. Kenapa? Karena gak ada alnya, tapi bisa menerima al, bertanwin. Ciri-cirinya itu tanwin. Ketika ada tanwinnya, maka bisa dikatakan itu nakiroh. Karena dalam prakteknya, lafat yang beral itu tidak boleh bertanwin. Begitu juga sebaliknya, lafat yang bertanwin itu tidak mungkin memiliki al. Jadi kalau rojulun ini dengan tanwin, maka ini isim nakiro. Beda nanti kalau ada ar-rojulu, ada al, maka di situ menjadi isim ma'rifat. Itu isim nakiro. Isim ma'rifat berikutnya isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu adalah isim yang bermakna khusus. Isim yang bermakna khusus. Ada 6 isim ma'rifat, yaitu ada isim domir, isim alam, isim mausul, isim kemasukan al, isim yang dimudofkan. Ini kurang satu ini. Domir, alam, mausul, isyarah. Ada isyarah. Jadi ada 6 isim yang ma'rifat. Ada domir, mausul, dan alam, isa. Secara singkat, domir itu adalah kata ganti. Jadi secara singkat ya, setelah ini saya terangkan dulu lagi. Domir itu adalah kata ganti. Kalau alam itu artinya nama, nama setiap orang, benda itu isim marifat semua. Kalau mausul, kata sambung. Makanya kalau kita menterjemah isim mausul, itu biasanya terjemahnya adalah yang, laki-laki yang. Kemudian kalau isyarah itu adalah kata tunjuk. Ada kitabu. Ini adalah kitab. Itu syarahnya isim isyarah. Kemudian yang pertama adalah isim domir. Domir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, mukhotob yang diajak bicara, dan ghaib yang dibicarakan. Misal, saya berbicara, saya, kamu, dia, itu semuanya adalah domir. Ana, anta, nahnu, itu salah satu contoh domir. Huwa, hiya, itu semua domir. Karena itu menggantikan posisi dari mutakallim, mukhotob, ataupun ghaib. Dan domir sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Kalau muttasil, itu adalah domir yang bisa sambung dengan kalimat lain. Sementara untuk domir munfasil adalah domir yang tidak bisa sambung dengan kalimat lain. Mahal, mahal isim domir. Mahal itu adalah istilah untuk isim yang mabniyah. Kalau kita mengenal mu'rob dan mabni, kalau i'rob itu untuk yang lafadz yang mu'rob, kalau mahal itu untuk lafadz yang mabni. Sementara isim yang mabni itu kan ada isim domir mausul isyarah. Jadi kita menyebutnya mahal. Mahal untuk domir
muttasil itu ada rofa nasab jer, sementara domir munfasil ada rofa nasab. Hanya dua. Ini, jadi ada muttasil, ada munfasil. Ini yang munfasil, jadi domir itu ada dua, ini pembagiannya. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Kalau munfasil itu berarti pisah, nggak bisa sambung. Kalau muttasil itu bisa sambung. Yang munfasil itu ada rofa, nasob. Yang muttasil, rofa, nasob, dan jer. Jadi ini kalau teman-teman familiar dengan tasrifan, mungkin mungkin bisa apa? Bisa menerka-nerka, bisa paham dengan tabel ini. Kalau yang masih baru mengenal, saya jelaskan sedikit. Domir itu terbagi menjadi 12. 12 bukan 12. Ada 14. Tiga pertama, tiga kedua, tiga bagian ketiga, tiga keempat, dan dua terakhir. Dari urutan satu sampai 6 itu khusus untuk gaib atau orang yang dibicarakan. Misal dia satu sampai 6 itu gaib. Sementara dari 7 sampai 12 itu mukhotob, lawan bicara, kamu, maknanya nanti kamu, kalian. Untuk yang dua terakhir itu mutakalim. Nah, kemudian dari bagian pertama tadi dibagi jadi dua. Ada yang tiga pertama untuk laki-laki, tiga kedua untuk perempuan. Huwa humahum ini laki-laki, hiya humahunna ini perempuan. Jadi kalau kita ingin mengucapkan dia perempuan, maka kita menggunakan hiya. Kalau dia dua perempuan, maka huma. Atau mereka laki-laki banyak, maka kita pakai ini. Satu, dua, tiga ini juga terbagi lagi. Ini mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Begitu juga di bagian mutakalim. Orang yang di bagian mukhotob yang diajak bicara. Tiga pertama laki-laki, tiga kedua itu perempuan. Dan juga mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Kalau yang ngajak kita bicara laki-laki berarti kita pakai anta. Kalau yang kita ajak bicara dua perempuan atau dua laki-laki, pakainya antuma. Ini mengenai tabel domir. Kemudian kembali lagi ke pembahasan domir. Untuk domir rofa dan nasob dari domir yang munfasil, bentuknya tidak akan berubah. Ya seperti ini sudah. Jadi kalau kalian menemukan di Al-Quran atau di kitab yang bentuknya seperti ini, dan harokatnya pun seperti ini, ya mungkin berubah. Huwa, huma, hum, ya, humauna. Ini namanya domir munfasil. Contoh kalau di Fatihah, Alhamdulillah, Malik yaumil, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu kan lafadz yang ini, iyaka, berarti itu masuk domir yang mahal, nasab. Sementara domir yang muttasil, ini yang perlu dihafal juga, fa'alu, nasoro. Itu yang mahal rofa. Ini mahal rofa. Ini nanti gunanya apa? Rofa itu kan berarti menjadi fa'il, pelaku. Jadi misal doroba, lafaz doroba memukul. Kalau yang memukul itu adalah satu orang laki-laki, maka doroba. Kalau dua orang laki-laki, doroba. Kalau banyak, dorobu. Jadi disesuaikan dengan jumlahnya. Kalau yang memukul adalah saya, berarti dorob tuh nanti ke sini, ke yang bawah. Kalau domir mahal rofa, itu posisinya menjadi fa'il. Sementara domir mahal nasob, itu posisinya menjadi maf'ul dari fi'il. Kalau domir mahal jer itu menjadi mudhof ilaih.
Kalau teman-teman perhatikan, antara domir mahal nasab dan ejer itu sama. Bentuk lafadznya sama. Kalau kita perhatikan lafadz yang merah aja ini, huruf yang merah, maka akan kita temui kesamaannya. Uhumahum, hahumahunna, kakumakum, ikumakunna. Ni, nah ini sama antara yang nasab dengan yang jar. Cuma nanti pembedanya, kalau domir itu sambungnya dengan kalimat fiil, nasorohum, fa'alahum, dorobahum, jalasahum, maka domir di situ berarti memahal nasab. Kalau domir itu nyambungnya dengan kalimat isim, baladuhu, baladuhuma, kolamuhum, baituha, baituhunna, maka domir itu mahal jar. Dan mahal jar ini ketika domir nyambung dengan isim, ini juga bisa berarti milik. Kolamuka berarti kolamu, yani seperti itu. Itu untuk isim domir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjut ke isim yang kedua. Isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Isim alam itu adalah nama. Dan isim alam itu terbagi menjadi tiga. Ada alam isim, alam lakob, dan alam kunyah. Misal di sini alam isim adalah nama asli Ja'far. Alam lakob itu adalah julukan, gelar. Baik itu memuji atau mencela. Misal ada orang jadi dipanggil kurus, itu berarti julukan lakob. Atau ada julukan misal seperti Soekarno itu sang proklamator itu kan alam lakob namanya. Kemudian yang ketiga ada alam kunyah. Alam kunyah ini yang didahului abun, umun, ibnun, bintun. Gampangnya kalau kunyah itu adalah alam yang dinisbatkan kepada keluarga. Contoh kalau kita praktekkan ke nama Nabi kita, alam isim beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad ini adalah alam isimnya karena nama aslinya. Kemudian beliau memiliki julukan, memiliki lakop Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena sifat beliau yang sangat terpercaya. Itu namanya alam lakop. Kemudian alam kunyah beliau yang kita kenal ada Ibnu Abdillah. Karena beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Atau kunyah Abul Qasim. Karena Nabi Muhammad itu memiliki putra yang bernama Sayyid Qasim. Makanya diberi alam kunyah ya Abul Qasim. Itu contohnya. Itu untuk isim alam. Kemudian yang ketiga dari isim ma'rifat itu ada isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Hadza hadihi hadzal kitabu. Ini namanya isim isyarah. Ini isim isyarahnya hadzal kitabu. Ra'aitu hadhil madrasata min hadzainil kitabaini. Kitabaini. Ini isim isyarah. Keterangan kata yang ditunjuk disebut musyarireh. Kalau hadza adalah isim isyarah, al-kitabu, al-madrasata, al-kitabaini, ini adalah musyar ilaihnya. Karena ini yang ditunjuk. Al- Ini yang ditunjuk, maka ini disebut musyar ilaih. Musyar ilaih harus sesuai dengan isim isyarah dalam mufrad tasnya jamak mudzakkar muannas.
dan juga dalam rofa nasab jarnya dan dalam i'rabnya. Hadzal kitabu maksudnya ketika di sini menggunakan ini kan harus sesuai dengan mufrad tasnya jamak. Ada apa? Ada mudzakkar muannas yang harus sama juga. Selain mufrad tasnya jamak juga harus sama dalam mudzakkar muannas. Yang terakhir juga dalam i'rabnya, cara bacanya, rofa, nasab atau jarnya. Syarilah harus sama. Contoh, dalam lafadz hadzal kitabu, jadi al-kitabu ini kalimat isim yang mufrad karena bermakna satu. Maka di sini pakai hadza, bukan menggunakan hadzani yang bermakna dua, tapi menggunakan hadza. Juga al-kitabu ini mudzakkar, maka pakai hadza bukan hadhihi yang berarti muannas. Berhubung hadza ini menjadi mubtada, maka al-kitabu dibaca rafa. Hadzal kitabu. I'rabnya sama, harus sama dengan hadzanya. Kemudian contoh kedua, ra'aitu hadhil madrasata. Hadhi al-madrasata ini lafadznya muannas karena diakhiri oleh ta. Maka di sini simsaronya menggunakan hadhihi. Kemudian kenapa al-madrasata dibaca nasab, dibaca fathah? Karena hadhihi ini menjadi maf'ul. Dalam contoh ini hadhihi menjadi maf'ul. Ra'aitu hadhil madrasata. Makanya al-madrasata dibaca nasab. Kemudian dalam contoh berikutnya hadzainil kitabaini. Hadzaini di sini merupakan tasniah. Hadzani, hadzaini itu tasniah. Kenapa di sini al-kitabaini? Karena sama-sama i'rab jar. Makanya di sini bisa dibaca hadzaini kitabaini. Hadzainil nih syarat dari musyarilah harus sama dengan isim isyarah. Jadi kalau misal di sini kita pakai hadza, misal itu hadzal madrasata, ini contoh yang keliru. Kenapa keliru? Karena nggak cocok dalam segi mudzakkar muannasnya al madrasata ini lafadz muannas, sementara hadza lafadznya mudzakkar, jadi nggak cocok. Untuk syarat yang i'rab itu harus beral. Musar ilaih harus beral. Syarat musar ilaih itu beral. Kalau ada lafaz setelah isim isyarah yang tidak beral, maka itu bukan musyar ilaih. Dan i'rabnya berbeda. Misal ada contoh, hadza kitabun. Ini nanti bisa kita hadza kitaban. Kitaban, kitabun, kitabin. Terserah nanti ini mau dibaca apa, tergantung kedudukannya. Yang jelas, lafaz kitaban ini sudah bukan bagian dari hadza, bukan musyar ilaih. Berbeda sudah. Tuh, ini contoh tabelnya. Jadi ada bentuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar muannas, mudzakkar muannas. Ini itu. Berarti kalau ini nih dekat, kalau itu jauh. Ada contoh hadza kalau mufrad, hadzal madras, hadzal rajulu, hadzani rajulani. Jadi harus sama hadzani rajulani, hadhil madrasatu, hatanil madrasatani. Tuh. Kalau jamak pakai haulai, lebih ini keliru. Kemudian contoh.
Misal kemarin sempat saya singgung dalam niat puasa. Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin an tabai fard Ramadan hadis hadis sanatan. Ini ada dua versi bacaan. Tergantung nanti kita pada syahri Ramadan. eh, ada yang dibaca pada syahri Ramadhani hadhihi sanata, ada yang dibaca pada syahri Ramadhana Ramadhani hadhihi sanati, ada pada syahri Ramadhana hadhihi sanata. Ini yang letak perbedaannya itu ada di sini. Ada di lafadz Ramadan sama lafadz as-sanah. Kalau kita baca yang atas, nawaitu sama ghadinan andai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati, maka Ramadan di sini yang berupa isim ghairu munsharif itu jernya tidak menggunakan fathah karena tidak memenuhi syarat yang berupa berupa harus tidak mudhof. Ini mudhof, susunan mudhof ilaih Ramadhani hadhihi sanati. Dan sanati dibaca jer karena hadhihi menjadi mudhof ilaih. Saya berpuasa fardu syahri Ramadan bulan Ramadan tahun ini. Kalau yang dibaca kedua Ramadana ini seolah-olah di koma. Fardu syahri Ramadana, koma, hadhihi sanata. Sementara hadhihi di sini menjadi dorof, dipisah. Secara terjemah, kalau mengikuti dua cara ini, yang pertama ini terjemahnya bulan Ramadan tahun ini, jadi cara bacanya seolah-olah disambung. Kalau yang di bawah bulan Ramadan di tahun ini. Ini yang membedakan. Ketika isim isaroh musyar ilaihnya itu sudah beral, ini musyar ilaih yang beral, maka isim musyar ilaih itu harus menyesuaikan dengan isim isarohnya. Berhubung hadihi di sini i'rab jer, maka as-sanati. Sementara hadihi yang bawah ini menjadi dorof, maka as-sanata dibaca nasor. Terus, satu prakteknya. Itu isim isyarah. Ada pertanyaan? Untuk tabel ini, hadhihi yang ini atas ini menunjukkan dekat, sementara yang bawahnya menunjukkan yang jauh. Misal dalikal kitabu, kitab itu, dalikal bait rumah itu yang menunjukkan jauh semua. Kalau yang dekat bisa pakai yang tabel bagian atas. Itu untuk isim isharoh. Kemudian yang berikutnya ada isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Contohnya ar-rajulul ladzi darabahu Zaidun, al-mar'atul lati fi baitiha. Ini isim mausulnya.
Kemudian lafaz setelahnya itu keterangan silah adalah jumlah sifu jumlah setelah isim mausul. Aid adalah domir yang kembali pada isim mausul. Jadi ini isim mausul. Ini isim mausul. Lafaz setelah isim mausul itu disebut dengan sila. Sila adalah lafaz yang terletak setelah isim mausul. Sementara aid itu adalah domir. Domir itu sebagaimana kemarin tadi yang udah dijelaskan ini contoh domir ini. Yang merah, tanda merah ini semuanya domir. Dan di isim mausul, baik itu domir mutasil atau munfasil, kalau ada domir setelah isim mausul, maka ini menjadi aid namanya. Alladzi darabahu Zaidun. Ini kalau kita terjemah, laki-laki yang dipukul oleh Zaid. Yang dipukul, hu ini kembalinya ke alladzi Zaidun. Jadi hu di sini, domir ini, aid ini, kembali kepada alladzi. Dan alladzi ini kembali kepada rojul. Makanya itu dikatakan kata sambung. Laki-laki yang dipukul oleh Zaid. Alladzi di sini posisinya menyambungkan ar-rojulu dengan lafaz darabahu Zaidun. Contoh berikutnya ada allati fi baitiha. Allati ini isim mausul. Silahnya fi baitiha berupa dorof jar majrur. Aidnya disimpan. Ini keterangannya. Tak ada keterangan tambahan ini sebenarnya. Aid dari silah yang berupa suku jumlah itu disimpan dalam bentuk lafaz kainun atau istaqarra. Jadi kalau ada aid dari isim mausul yang berupa silahnya berupa silah atau jar majrur berupa dolar atau jar majrur maka disimpan. Contohnya ini. Ar-rajulu alladzi darabahu. Darabahu ini termasuk silah yang berupa jumlah fi'liyah. Fi baitiha ini termasuk yang sifu jumlah yang jar majrur karena huruf jar. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Ini teman-teman Oh, nggak dan nanya paham apa nggak nanya nggak paham. Misal, ar-rajulu alladzi huwa Zaidun. Berarti ini contoh dari isim mausul yang berupa aid. Silahnya itu adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah, ini dorof, sifu jumlah yang dorof. Kemudian ini sifu jumlah yang menjar majrur. Janiba ini dorof, janiba baitiha. Kenapa di sini nggak ada tanda birunya? Karena di sini ini bukan he di sini, he ini bukan he aid. Ini bukan aid sebagaimana huwa dan hu. Kok bisa bukan aid? Karena aid dari sila yang berupa siku jumlah itu disimpan dalam bentuk lafadz kainun istakoro. Kainun istakoro itu artinya menetap. Maka kalau kita terjemah dengan sesuai kaidah nahwu sorobnya, maka ini terjemahannya nanti bukan perempuan
yang di rumahnya, bukan yang di rumahnya. Tapi ada terjemahan perempuan yang menetap di rumahnya. Ada lafaz menetap, perempuan yang menetap di rumahnya. Tuh, kalau kita jelaskan dalam terjemahan. Karena dorob dan jar majrur, sifhu jumlah, sila yang berupa sifhu jumlah, itu menyimpan makna kainun atau istakoro yang berarti menetap. Untuk yang jumlah baik fi'li atau ismiyah itu gak ada kainun istakoro, maka ini aibnya sudah. Ini untuk tabel isim mausul, jamak muannas mufrad, alladzi, alladzani, alladzina, allati, dan juga sebagaimana isim mausul antara rojulu, alladzi dan doaid itu harus sama. Kalau lafadz ar-rajulu mudzakkar, maka isim mausulnya harus mudzakkar, aidnya juga harus mudzakkar. Harus sama, sesuai semua. Jadi misal nanti kita rubah, misal kita pakai almar'atu, almar'atu, maka di sini harus kita ganti allati, karena menunjukkan mu'annas. Begitu juga dengan aidnya nanti, dorobaha, menjadi as mu'annas. Harus disesuaikan juga. Ini contoh penggunaan isim mausul, mufrad, tasniah, jamak. Juga ini ada yang terlewat. Isim mausul itu juga ada yang berupa man dan ma. Man dan ma ini berlaku umum. Maksudnya bisa menjadi mausul dari lafaz yang mudzakkar ataupun muannas, jamak, mufrad semua bisa. Misal kita contohkan di sini, man, man hiya, man hiya kadhibah, perempuan yang berbohong. Ini bisa kita gunakan menggunakan man. Karena man ini gak tertentu pada mudzakkar atau muannas. Mufrad tasnya jamak nggak berlaku. Man ini semua bisa. Kalau kita man hum, hum ini berarti kan jamak mudzakkar. Berarti lafaz kadzibun ini kita jadikan mudzakkar dulu. Lalu kita jadikan jamak. Man hum kadzibuna. Ini contoh dari man. Jadi mannya ini isim isaro. Man di sini berlaku isim isaro. Kemudian lafaz ia kadzibatun adalah silah berupa sifu jumlah, berupa jumlah yang yang ismiyah. Ia di sini juga berlaku menjadi silah, menjadi aid. Manhum kadzibun. Jadi man dan ma ini umum, nggak tertentu pada lafaz mudzakkar ataupun muannas, mufrad, tasniah, jamak semua bisa. Itu untuk man dan ma. Kemudian isim ma'rifat yang berikutnya adalah isim yang beral. Ini lebih mudah. Jadi setiap ada lafaz yang beral itu berarti isim ma'rifat. Kalau alnya dihapus, maka menjadi rojulun berarti isim nakiroh. Kalau nakiroh bertanwin, kalau ma'rifat beral. Yang terakhir pembagian dari isim ma'rifat adalah isim yang didofkan, yang sambung dengan isim ma'rifat. Contoh dimudofkan pada isim domir. Misalnya ada contoh gulam, gulamu.
Gulamuka. Lafad gulamu ini ma'rifat karena jadi yang diperhatikan itu lafad gulamunya. Gulamu ini ma'rifat. Ma'rifat karena sambung dengan ka. Ka di sini berupa isim domir. Kalau misal ini cuma gulamun saja, misal cuma gulamun tanpa ka, maka ini nakiroh. Berhubung dima'rifatkan dengan domir ka, maka ma'rifat. Kalau ditanya, gulamun ini ma'rifat karena apa? Karena mudhof dengan isim domir. Atau misal contoh, gulamul ladzi. Gulamul ladzi. Gulamun alladzi darabtuhu. Gulamul ladzi. Ini gulamun ini ma'rifat karena mudhof. Gulamu ibnu Zaidin. Ini karena mudhof dengan isim isyarah. Kalau Zaidin mudhof dengan isim alam, nama orang. Kemudian beral, isim mudhof dengan isim yang beral. Itu semua adalah isim-isim makrifat. Dan kalau kita praktekkan, di sini saya langsung tunjuk ya. Alladzi ini adalah isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena Alladzi ini ma'rifat karena apa? ada alif lamnya. Ini mungkin teman-teman belum hafal ya. Alladzi itu ma'rifat karena Mausul. isim mausul. Nanti PPT-nya saya kirim di grup. Bisa dipelajari lagi. Alladzi ini isim mausul. Kemudian lafaz setelah isim mausul itu namanya sila. Sim. Sila. Aitnya mana? Aitnya di sini disimpan karena silahnya berupa jar majrur. Silahnya di sini berupa sifhu jumlah. Oh ini aitnya. Hi-nya ini sif karena ini silahnya berupa sifhu jumlah, berupa jumlah yang ismiyah. Biadihil mulku ini susunan tada khobar. Kemudian huwa ini marifat karena Isim domir. isim dhamir. Ala kulli syai'in marifat apa nakira? Ma nakiro. Nakira karena ini bertanwin kan ya. Kemudian ada alladzi lagi marifat karena isim mausul. Kemudian ini silahnya khalaqal mauta wal hayat. Silahnya berupa jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena lafadz khalaqa ini merupakan kalimat isim. Pil, Kalimat apa? betul fi'il. Kemudian aitnya mana? Aitnya tersimpan berupa lafadz huwa yang sekaligus menjadi fa'il dari khalaqa. Aitnya alladzi khalaqal mauta wal hayat. Khalaqa sopo huwa sopo alladzi. Ayyukum ahsanu amala. Al-azizu marifat karena Beral. Al, sifatnya beral. Azizu beral. Ini sama alladzi isim mausul. Aitnya silahnya khalaqa sab'a samawat. Kemudian aitnya berupa domir huwa. Oh, Ini pas saya tanya mengingat samawati ini isim apa?
Tanda jernya menggunakan Isim kasroh jamak muannas salim. Mana salim. salim karena diri oleh alif dan ta. Alif tak. Alif. Ma taro fi khalqir rahman. Barusan saya mengatakan bahwa isi mausul itu ada yang makan ya. Tapi sebenarnya untuk ma sendiri itu banyak, bukan hanya isim mausul. Kalau alladzi itu hanya ada isim mausul. Untuk ma sendiri itu bisa ma istifham, ma untuk bertanya, ada ma nafi, ma untuk mentiadakan, ataupun ma mausul. Jadi gak semua ma bisa kita jawab ma mausul. Lihatnya dari mana ya? Dan kembali melihat artinya. Dalam contoh ini, ma tarofi rahman, ini terjemahnya tidaklah melihat di dalam penciptaan yang Allah lakukan. Berarti ma di sini bukan ma mausul. Ini ar-Rahmani, marifat kenapa? Al. Karena berarti marifat apa nakir? Nakiro. Kalau Kira. ini ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena mudhof dengan lafaz yang ma'rifat. Ini susunan mudhof mudhof ilaih fi khalqir rahman. Ini susunan mudhof mudhof ilaih. Ciri-cirinya antara yang pertama ini kan mudhof, ini mudhof ilaih. Kalau ada dua isim yang bersandingan, kemudian yang kedua itu beral, yang pertama enggak, ini kemungkinan besar mudhof mudhof ilaih. Jadi kalau ini ma'rifat karena mudhof pada isim yang ma'rifat. Hal taro min futur. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada Ustaz. Insya Allah tak ada. Alhamdulillah, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan ini. Semoga bisa paham semua. Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Tat.